Hai, aku Nengrita Sari. Hari ini aku akan membahas proses pembuatan aki motor di pabrik secara massal yang dijelaskan secara menarik, informatif, detail semua prosesnya. Proses awal adalah pembuatan grid atau kisi-kisi melalui metode gravity die casting, di mana logam timbal dilebur hingga mencair pada suhu 400 sampai 500 derajat Celcius. Cairan logam kemudian dituangkan ke dalam cetakan logam presial yang dirancang khusus. Cara kerjanya memanfaatkan cara gravitasi untuk mengalirkan logam cair mengisi rongga cetakan hingga membeku dengan cepat. Masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pasting, di mana grid logam diisi dengan pasta timbul oksida. Proses ini terdiri dari 3 langkah utama ya. Pertama, mixing. Kedua, pasting atau pengisian pasta ke dalam kisi-kisi grid. Dan ketiga, pemadatan menggunakan mesin roll untuk memastikan ketebalan yang presisi. Kegunaan utama proses ini adalah untuk membekali grid dengan material aktif yang mampu menyimpan dan mengkonversi energi kimia menjadi listrik. Tanpa tahapan ini, grid timbal tidak akan memiliki kemampuan untuk menyimpan daya. Lanjut ke proses pemisahan plat aki yang sudah kering, terbungkus koran satu persatu secara manual. Oke, setelah tersusun, langkah berikutnya adalah pemasangan isolator, separator insertion. Di sini, lembaran separator berpori disiapkan secara manual di antara setiap plat grid. Kemudian, blok plat diikat rapat dan dimasukkan ke dalam sekat kotak khusus. Tahap penyelesaian, yaitu blok sel yang sudah terpasang rapi di dalam kotak aki, kemudian melalui proses peredaman dalam cairan elektrolit atau elektrolit spokking. Blok sel dicelupkan ke dalam larutan tersebut. Proses ini dimulai dengan pengecoran strap manual, di mana kumpulan plat aki yang telah disusun diletakkan ke dalam cetakan logam presisi. Tambal cair bersuhu tinggi kemudian dituangkan ke dalam cetakan tersebut untuk mengikat semua ujung plat menjadi satu kesatuan listrik yang kokoh. Setelah logam mendingin dan memadat, cetakan dibuka menggunakan sistem tuas untuk menghasilkan strap yang menyatukan seluruh plat, positif dan negatif, menciptakan koneksi konduktif yang permanen. Berikutnya, masuk ke proses pemangkasan tepi plat aki. Pada tahap ini, setiap plat yang telah dicetak dibersihkan secara manual menggunakan alat gunting pemotong untuk menghilangkan sisa material timbal yang tidak rapi dan tidak akan digunakan. Berikutnya, masuk ke proses pembersihan, di mana permukaan plat disikat secara manual dan teliti untuk menghilangkan debu oksidasi agar konduktivitas listrik maksimal. Lalu, disusun rapi ke dalam wadah. Lanjut ke proses penyatuan untuk membentuk konektor kutub. Timah cair lead alloy dituang atau dilelehkan menggunakan obor las gas torch untuk menyatukan ujung-ujung plat tersebut menjadi satu kesatuan braidway yang solid. Teknik manual strap burning dengan metode pengecoran. Kesimpulannya, proses ini adalah langkah vital untuk menciptakan jalur konduktif utama. Lanjut tahap perakitan sel. Lembaran separator disisipkan di antara plat-plat positif dan negatif sebagai pemisah untuk mencegah terjadinya korsleting listrik internal. Lanjut ke proses perakitan secara manual.
Blok-blok plat aki disusun satu persatu dengan penuh ketelitian ke dalam wadah atau casing aki. Lanjut ke tahap pengecoran dan penyatuan kutub strap burning. Kegunaannya menyatukan seluruh plat positif atau negatif menjadi satu blok sel yang solid untuk memastikan konduktivitas listrik yang maksimal. Masuk ke tahap penyegelan, penutup dan bodi aki agar tertutup rapat menggunakan mesin pneumatic heat sealing. Mesin ini menekan kedua bagian dengan beban pneumatik yang stabil. Sementara elemen pemanas secara akurat melelehkan permukaan plastik pada sambungan. Teknik ini memastikan terjadinya fusi atau penyaluran molekul plastik secara homogen, sehingga sambungan menjadi permanen, kedap udara, dan tahan terhadap kebocoran. Lanjut, pengujian visual kebocoran menggunakan media air, hydraulic leak testing, dan penandaan otomatis automated marking. Kesimpulannya, tahapan ini adalah prosedur vital dalam kontrol kualitas untuk menjamin keamanan produk dari kebocoran cairan berbahaya serta memastikan ketelusuran identitas unit melalui penandaan kode produksi. Masuk ke tahap akhir pembuatan aki, kabel terminal dipasang secara manual ke kutub aki sesuai dengan polaritasnya. Selanjutnya, proses penyolderan melakukan menggunakan solder listrik untuk melelehkan timah pada sambungan terminal. Memasukkan kabel terikat permanen, memastikan kabel terikat permanen dan memiliki konduktivitas listrik yang optimal. Nah, jadi setelah melalui berbagai proses dari awal hingga akhir, kini aki motor pun sudah jadi dengan standar fabrikasi yang ketat. Setiap unit dipastikan memiliki integritas struktural dan performa kelistrikan yang optimal. Kini, produk yang siap didistribusikan dan dipasarkan untuk memberikan daya maksimal pada motor.